jatuh cinta yang ibu lihat apanya? Solehnya? Waduh, bohong. Bagerna? Lain bagerna tuh ya mah. Baik, ibu ketemu sama suami yang ibu lihat apa sampai jatuh cinta? Apa yang dilihat? Apa bu? Kasepna, jangkungna, gagahna, godegna, jamrosna, janggotna, bodasna, solehna, beungharna. Betul? Itu namanya madah, bu. Betul? Ulang, namanya apa bu? Asal katanya dari mawaddah. Ulang. Suka dengar kata mawaddah dalam Quran? Suka? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sampai sini paham bu? Pasti yang dilihat madahnya dulu. Kasepna, jangkungna, irungna, betul? Hidungnya mancung, betul bu? Seperti orang Arab, betul? Bapak sekarang ketemu sama seorang istri, jatuh cinta, apa yang bapak lihat? Pak Ari lihat Bu Amalia, lihat apanya? Lembutnya? Bohong bohong, nggak percaya saya pak. Pasti Pak Ari lihat Bu Amalia, lihat cantiknya dulu. Hidungnya bagus, kulitnya bersih, putih, betul pak? Betul pak? Tapi hati-hati, damadah, mawadah mah, lamun cek orang Sunda, beak, habis. Betul? Ku umur, ku moneter, betul? Yang dulunya ibu cantik, pakai make up yang ratusan puluhan juta, sekarang gak bisa pakai make up lagi, akhirnya kayak nenek sihir. Betul? Dulu bapak ganteng gagah, rambutnya lebat, sekarang tambah tua, jika manuk piyik deui curiwis. Betul? Itu madah, mawaddah. Kira-kira perlu dijaga tidak pak madahnya istri? Pak, madahnya istri perlu dijaga tidak pak? Yakin perlu? Nanya kenapa Pak Ari? Coba jawab sekarang mah. Kenapa? Supaya neraka berkurang perempuannya. Supaya neraka berkurang perempuannya, asa teh asup akal jawabanana. Kenapa madahnya seorang istri perlu dijaga? Karena agar bapak tidak selingkuh. Tak ada ngukeun ya. Ini kajian khusus buat laki-laki, bu, sebetulnya. Kenapa? Karena laki-laki itu zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa, dijadikan indah syahwatnya, pandangannya, keinginannya kepada wanita. Bapak punya istri cantik, besok lusa ketemu yang lebih cantik, apa yang terjadi? Tergoda tidak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pantesan ya karyawan PDL ngararaco dah kieu atuh. Ya, makanya madah atau mawadah istri itu harus dijaga. Ibu juga punya kewajiban menjaga madahnya. Khairun nisa'i man tasaruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa takhaz gaibataka fi nafsiha wa malik. Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang indah dipandang. Dipandang ku saha ece? Ku salaki, lain salaki batur. Ibu jangan pakai baju bagus kalau ke undangan. Kalau bagi rapot anak, halis di mehongan, biwir di bereman, rarai di bodasan. Nanti depan suamimu make daster butut, buuk di talian ku kabel. Kadang-kadang hitut oge teu ditahan, bari ngagoreng bara-bara oge. Hati-hati, jaga bu, jaga pak, betul. Tapi ada yang lebih utama dari sekedar menjaga madah. Apa itu pak?
Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang-orang yang beriman, Anda dimohon untuk memelihara diri Anda dulu dan keluargamu. Laki-laki, peliharalah keluargamu, yang dimana keluargamu itu adalah istri dan anak. Dari apa? Api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Manusianya siapa, Pak? 3/4 penghuni neraka itu adalah wanita. Bisa jadi istrimu. Kenapa bisa jadi istrimu? Lain syuri oncom dangu ke dia tinggal. Bisa jadi istrimu, kenapa? Karena seorang suami tidak mampu menjaga istrinya dari fitnah dunia. Mulai kan jarang peling ayeuna. Saya tanya sekalian, Bapak sayang tidak sama istrinya? Sayang tidak? Kalau suatu saat ada istrimu datang, Bapak, Mama pengen HP, apa yang terjadi? Hah? Sikatulah, betul. Betul. Ayah, Mama pengen ganti mobil. Ayah, Mama rumahnya ingin dilotengkeun. Ayah, Mama pengen iPhone yang paling baru. Apa yang terjadi, Pak? Nurus tuh. Bu Amalia, eta saha ka dieu? Eta tata. Eta nu make kopea eta. Nurus tunjung. Hei, laki-laki, ketika kalian dimampukan oleh Allah secara harta, datang istrimu meminta harta, dikasih tidak? Dikasih tidak? Cicing ya laki. Kalau engkau dimampukan oleh Allah, diamanahi harta, ketika istrimu minta sesuatu, kasih. Si eta deui teh nu make kopea. Bu Amalia, Pak Ari itu namanya siapa, Pak? Itu nu make kopea. Masya Allah, ya Allah. Kasih tetap. Kasih. Namun yang paling penting, mohon maaf, Bu, lihat ya. Suamiku, bawalah aku ke surga bersamamu. Ada tidak istri yang seperti itu, Pak? Ada yang pernah tercetus langsung ke suaminya? Belum ada. Pernahkah ada seorang istri yang datang langsung ke suaminya, Pak, Mama gak ingin apa-apa dari Papa. Ibu, apa yang ibu mau? Ibu hanya ingin ayah bawa ibu dan anak-anak ke surga tanpa hisab. Pernah tidak? Ada. Cuman satu orang dari semua. Cuman satu orang dari semua. Karena kenapa? Wanita itu hanya mindsetnya hidup di dunia dicukupi. Hidup di dunia dicukupi. Itu yang bahaya. Kalau godaan laki-laki itu pada wanita, tapi kalau godaan wanita itu ada pada harta. Ulangi omongan saya, Bu, siap? Bu, eta iroh tong sisirian we tingalikeun ka dieu. Siap, ulangi kalimat saya yang kompak, Bu. Siap, Bu? Siap, Pak? Satu masjid sakieu pinuhna teung teuingeun lamun teu kompak. Siap ya? Lau anna, kurang kompak. Lau anna rajulaini tahabba fillahi ahadahuma bil masyriqi wal akharu bil maghribi la jama'a Allah bainahuma yaumal qiyamah yaqulu hadzal ladzi
ahbabtahu fiyya. Sok ulang deui ku kabehan. Lau anna rajulaini tahaba fillahi ahadahuma bil masyriqi wal akharu bil maghribi la jama'a Allahu bainahuma yaumal qiyamah yaqulu hadzal ladzi ahbabtahu fiyya. Perhatikan. Apabila ada dua orang saling mencintai karena Allah. Ibu cinta sama suami, Pak mencintai istri, menyayangi. Apabila ada dua orang saling mencintai karena Allah di dalam ketaatan, mengajak kepada ketaatan, mengajak kepada ketakwaan. Suami kepada istri, "Mah, hari ini papa berangkat ke kantor. Mohon jangan ditinggalkan sholat duhanya ya, Mah. Pah, hari ini mohon papa sholat duhurnya tepat waktu ya. Jangan hanya sibuk dengan urusan dunia. Mah, hari ini papa titipkan sebagian rezeki papa, tolong berikan kepada yang berhak. Pak, mohon nanti di kantor jaga pandangannya ya Pak. Ingat mama, ingat anak-anak. Pak, jangan lupa nanti setoran Al-Qur'annya ya Pak ya. Ma, jangan lupa ke majelis ta'lim ya Ma ya. Nanti pulang dari majelis ilmu, mudah-mudahan mama menjadi orang yang sidik dalam majelis ilmu. Apabila ada dua orang saling mencintai karena Allah di dalam ketaatan, yang satu mengajak kepada ketakwaan, meskipun yang satu ada di ufuk timur, yang satunya di ufuk barat, dan mereka saling mengingatkan, mama sayang, Pa sayang, alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kita akan meninggal. Kita akan berpisah. Dan semuanya kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah mah. Kelak akulah yang akan berdiri di depan mah. Kita semua akan mati. Apabila ada dua orang saling mencintai seperti itu, meskipun yang satunya di ufuk timur, yang satunya di ufuk barat, la jama'a Allahu bainahuma yaumal qiyamah, maka kelak Allah akan kumpulkan mereka kembali di yaumil akhir. Kalau yang satu tidak mampu menemukan yang lainnya, ya Allah, di mana suamiku? Ya Allah, di mana istriku? Kata Allah, cari dia. Cari dia. Ketika engkau menemukannya, gandenglah tanganku, masuklah kalian ke dalam surga. Allahu Akbar. Pertanyaannya, ada tidak yang seperti itu, Ece? Jarang. Seorang suami datang dari kantor, nanya apa? Mah, anak-anak sudah tidur belum? Betul tidak Bu? Mah, ini uang bulanan, ini nafkah. Pernahkah terbersit dari seorang suami untuk berpikir bahwa, Mah, kelak engkaulah yang akan menemaniku ya di akhirat? Jarang. Karena kenapa? Laki-laki itu mindsetnya wahurun in. Bidadari dengan mata-mata yang indah. Tapi Pak, pernahkah berpikir bahwa sesungguhnya istrimu lah yang melahirkan anak-anakmu, yang mengurusi engkau ketika sakit, ketika engkau jatuh bangunnya istrimu selalu berada di sampingmu. Pernahkah terbesit untuk menggandeng tangannya menuju jannahnya Allah? Jarang. Jarang.
Padahal ketika Allah pertemukan seorang suami dengan seorang istri di dalam pernikahan, kata Allah, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Tolong ya, kalian jadi saling untuk menenteramkan. Namun yang terjadi apa? Zaman sekarang majelis taklim penuh dengan wanita. Suaminya kerja. Majelis taklim penuhnya dengan ibu-ibu. Suaminya kerja. Ketika pulang dari majelis taklim, "Mah, tadi kajian apa? Ustadz siapa? Apa ilmunya?" Cukup seperti itu. Tanpa suami jadi contoh, Bu. Makanya kenapa banyak pernikahan 5 tahun, udahan. 10 tahun, udahan. 20 tahun, udahan. Tanpa maut yang memisahkan. Saya tanya, ibu mau masuk surga, tapi dapat suami yang gak pernah mengajak kepada ketaatan. Tah, mulai jarempling. Ibu mau masuk surga, tapi dapat suami yang gak pernah jadi contoh di dalam kehidupan sehari-hari, yang menunaikan hak-hak dan nilai syariat. Gimana? Oleh karena itu, cukup 2 perkara kalau cari suami, Bu. Kalau cari istri 4 perkara ya, Pak. Tankahul mar'atu arba'i limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha. Lihat dia punya harta tidak. Yang kedua, lihat nasab dari istri kita calonnya itu. Yang ketiga, lihat cantiknya. Yang keempat, lihat agamanya. Tapi diutamakan agamanya. Tapi kalau cari suami 2, Bu. Yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah akhlak. Lihat agamanya, lihat akhlaknya. Kalau agamanya baik, maka gak usah disuruh pun mereka akan mampu untuk membawa seorang istri ke dalam surga. Apa diminta? Karena seorang suami yang baik, itu demi Allah akan selalu menjaga istrinya dari fitnah dunia. Sekarang punya suami orang kaya. Punya suami orang kaya, harta dimanjakan, emas murencem, Bu. Tuh cincin. Gelang tong disumputkeun da geus kaciri. Geus bae tong disumputkeun da geus kaciri. Saya tanya, Pak, ketika engkau memanjakan istrimu dengan harta, saya tanya suatu saat beliau meninggal, itu emasnya masuk ke kuburan tidak, Pak? Tidak, Pak Ari. Nah, sekarang saya tanya, Ibu, cincinnya nanti dibawa ke kuburan enggak? Ente, kalungnya dibawa ke kuburan tidak? Terus dikasih apain? Ke istri muda Ari ece kunaon? Yasin wal Qur'anil Hakim. Emasnya dikasih apakan, Bu? Ke ahli waris pinter. Ahli waris ibu siapa? Kembali lagi ahli warisnya yang ngasih itu ke suami dan anak. Nanti ibu meninggal dunia, eta emas ku salaki dijual jang modal kawin deui. Terus kawinna anu jadi besti. Nyeri hati tuh, Cik. Nyeri hati. Pak Ari kerja gaji puluhan juta, penghasilan miliaran per tahun, amin. Saya tanya, beli mobil baru, nanti mobil barunya ketika Pak Ari meninggal, dibawa tidak ke kuburan. Dibawa Pak Ari, nganterkeun mayit Pak Ari hungkul. Nanti dari kuburan mah pulang lagi ke rumah, betul tidak? Nanti Pak Ari meninggal, itu mobil sama ibu dipakai kawin deui. Tuh, kawinna kabaturan Pak Ari Indonesia bola.
Coba nyeri hati. Makanya Pak, jangan terlalu memanjakan istrimu dengan dunia. Coba perbaiki akhlaknya. Perbaiki imannya, dan bapak yang harus jadi contoh. Syaitan deui. Iya. Sudah krisis sekarang. Berarti apa Bu yang dicari Bu? Kalau ingin suami yang membawa Anda ke surga, carilah laki-laki, carilah suami yang imannya baik. Lihat tingkatan iman suamimu. Yang pertama, apakah dia beriman kepada Allah dengan iman muslim? Kang Mega, suamiku orang Islam. Suamiku orang Islam loh Kang Mega, dia orang beriman loh. Iya, namun sayang, laki-laki yang imannya muslim, itu imannya hanya sekedar di lisan. Contoh, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammada alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Tuhanmu? Betul ya Allah, engkaulah Tuhanku. Muncullah iman. Dikatakan orang itu orang Islam karena bersyahadat. Namun para ulama membagi iman laki-laki ini menjadi tingkatannya banyak Pak. Bu, perhatikan ya. Nanti kalau pulang di rumah perhatikan iman suamimu seperti apa. Yang pertama namanya iman muslim Pak. Iman muslim adalah iman dengan tingkatan yang paling rendah. Kenapa? Karena dia hanya melafalkan syahadat hanya sebatas di lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammada. Sayangnya syahadatnya tidak jadi amal perbuatan. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai pada kalimat hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bapak ketinggalan sholat duhur 5 menit, 10 menit, masih depan komputer, itu kerjaan di kantor belum beres. Kalau nggak beres takut Bu Amalia marah. Kira-kira Bapak nangis tidak? Ketinggalan sholat duhur 5 menit, Bapak cerik ente? Tidak, oke. Ibu ketinggalan sholat asar 10 menit. Nangis tidak Bu? Tidak. Bapak tinggalin sholat maghrib setengah jam, masih kena di jalan, balik di PDL, macet tuh di MIM. Nangis tidak Pak? Tidak. Bapak ketinggalan sholat isya 45 menit pertama, Persib dulu babak 1. Cerik ente Pak? Nangis tidak Pak? Tidak. Tidak pernah menangis. Padahal Anda bertauhid kepada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lihat suami yang seperti itu Bu. Dia orang muslim, orang beriman, betul. Tapi lihat apakah imannya hanya batas di lisan, tidak menjadi perbuatan. Berarti kalau ibu dapatkan suami seperti itu, cintanya hanya di dalam lisan. Tidak menjadi perbuatan. Banyak tidak sekarang suami yang, halo sayang, sayang kamu di mana? I love you sayang, iya sayang. Sayang kamu jangan lupa makan ya. Sudah cukup di situ. Tapi ketika bertemu, sisi lemah lembutnya tidak jadi sikap. Allah, iya. Iya, contohnya seperti itu. Hati-hati, lihat iman suamimu. Kalau iman suamimu seperti itu, danger Anda wanita. Bisa jadi dia menjadi orang yang munafik. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasmali qaulihim ka'annahum khushubun musannada yasabuna kulla syaihatin alaihim humul adu fahzarhum qatalahumullahu anna yufakun. Kalau dilihat indah, kalau berbicara Anda dengarkan kata-katanya, tapi sebetulnya dia hanya alim di lisan, tidak alim di dalam perbuatan. Ada tidak tipe laki-laki seperti itu Bu? Banyak. Pulang dari sini cek lagi iman suamimu seperti apa. Jangan dia mengaku orang Islam, bersyahadat kepada Allah, namun syahadatnya hanya sebatas di lisan. Ini bahaya.
Kenapa? Karena wanita nanti banyaknya di PHP. Benar tadi sih? Benar tuh? Banyaknya di PHP. Pernikahan bukan kayak beli baju, ceiteng. Baju kekecilan bisa ditukerin, Bu? Bisa. Kebesaran bisa ditukerin, Bu? Bisa. Pernikahan bisa tuker-tukeran? Gak bisa. Gak bisa. Perhatikan itu. Lalu kenapa kalau priamu, kalau suamimu imannya seperti itu, apa yang terjadi kelak hanya akan banyak menyusahkan. Padahal kata Allah, Al-Quran surat An-Nisa ayat 19, ya ayyuhalladzina, perhatikan Pak, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa. Hei, orang-orang yang beriman, janganlah kamu menyusahkan wanita-wanitamu. Janganlah seorang suami itu menyusahkan istrimu. Jangan. Antarisun nisaa karha wala ta'duluhunna litashabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bifahisyatim mubayyinah. Lalu bagaimana lagi? Pergauli istrimu dengan baik. Pergauli istrimu dengan baik. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hei, laki-laki jangan pernah menyusahkan wanita. Kalau suamimu imannya seperti itu, di tingkat iman muslim, hati-hati, itu udah siaga satu. Karena kenapa? Kadang lisannya tidak sesuai dengan perbuatan. Nanti bilang pulang telat rapat, taunya dia bermain dengan wanita lain. Makanya jangan aneh, analoginya seperti ini. Ada orang yang mengaku beragama Islam, tapi kenapa melakukan korupsi? Betul tidak, Bu? Ada orang yang mengaku beragama Islam, mohon maaf, tapi masih berzina. Betul, Pak? Ada orang yang mengaku beragama Islam, tiap hari datang ke kajian, namun beres dari kajian judi online. Seueur nu di tukang euy. Ya. Jadi jangan aneh, itulah iman dengan tingkat muslim. Hati-hati laki-laki. Lalu bagaimana? Cek lagi. Ketika dia melafalkan syahadat, syahadu alla ilaha illallah. Lihat lagi, suamimu suka tidak dengerin kajian-kajian ilmu, Bu? Jangan cuma dunia yang dia bisa dapatkan. Jangan hanya dunia yang dia bisa berikan kepada keluarganya. Namun ilmu akhiratnya gak punya. Mau ke akhirat ya pakai ilmu. Jadi kalau ada suami kerjaannya terus kerja dunia aja. Gak pernah cari ilmu tentang akhirat yang kelak akan dia gunakan sebagai jembatan pengimplementasian dari ilmu yang didapatkan. Itu juga gak baik. Jadi seorang laki-laki itu bukan cuman kerja, tapi lihat sama ibu, suka enggak denger-denger kajian ilmu. Gimana mau bimbing istrinya ke dalam surga kalau ilmunya enggak punya? Betul tidak, Bu? Sekarang enggak punya ilmu, terus kata suami, mah buka aja jilbabnya. Dan enggak pakai jilbab juga masuk surga. Itu enggak bener kan? Kita bisa dekat kepada Allah, kita bisa bertakwa kepada Allah, meningkatkan tingkat iman dengan sebaik-baiknya tentunya dengan ilmu. Jadi lihat yang kedua, tipe kriteria suami ketika dia melafalkan syahadat sebagai iman muslim, apakah dia suka dengerin kajian ilmu? Enggak. Kalau suka berarti naik derajatnya. Lelakimu imannya di tingkat mukmin. Di tingkat mukmin. Sekarang cukup tidak punya suami, dia mengucapkan syahadat, lalu suka berangkat ke kajian ilmu, cukup tidak, Bu? Belum. Harus bagaimana, Kang Mega?
Ketika punya ilmu, coba lihat dari sifat suamimu, berubah tidak jadi sikap. Berubah tidak jadi sikap. Sekarang ilmu suamimu tinggi, hafal hadis, hafal Al-Quran, namun mohon maaf tidak ada pengamalan di dalam kehidupan sehari-harinya. Tidak pernah diamalkan, yang paling dekat kepada istrinya saja. Banyak sekarang orang yang ilmunya tinggi, betul Bu? Dan punya status ustad, bapak ustad. Ilmunya tinggi, Al-Quran hafal, hadis paham, tapi ternyata tidak bisa Bu memuliakan seorang istri. Ada tidak yang seperti itu? Banyak Bu. Jadi tidak cukup dengan dua hal tersebut. Muslim dengan mukmin seorang laki-laki tidak cukup. Berarti cari lagi pengamalan dari ilmu yang dia dapatkan. Maka naik iman suamimu menjadi muhsin. Betul, pinter teteh. Kalau lihat suami ilmunya sudah baik, lalu dia mengamalkan di dalam sikap sehari-hari, lembutnya ke istri betul-betul terimplementasikan. Allahu Akbar. Contoh kecil. Ibu poho mareman kompor. Ibu lupa matiin kompor. Ya. Baik. Suamimu tingkat imannya adalah muslim. Lalu berubah naik ke kajian ilmu, jadinya mukmin. Dari mukmin menjadi sikap, menjadi muhsin. Suatu hari ibu lupa matiin kompor. Kalau suami dengan iman yang tingkat muhsin, dia tahu ilmu untuk memuliakan wanita, itu kompor lupa dimatiin. Kalau imannya muhsin, apa yang terjadi? Siang, kenapa kok nggak dimatiin kompornya? Bahkan sambil mengusap kepalanya, sambil membelai rambutnya. Ini kan kalau nggak dimatiin nanti kebakaran. Betul? Betul tidak? Betul tidak? Saya tanya, yang terjadi di rumah apa? Ibu poho mareman kompor. Iroh! Iya kumalamun ima kahuruan. Emang batu bata meulina make cilah. Bapa digawe unggal poe, capek, isuk jedur, sore jeger, peuting kudu lembur. Ayeuna poho mareman kompor kumaha lamun kahuruan. Kalau istri belum nangis, dia nggak akan berhenti ngomelnya. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Hati-hati. Karena kenapa? Laki-laki itu tingkat emosionalnya lebih tinggi. Kalau itu sudah melekat menjadi karakter yang buruk, kalau istrinya belum nangis, istrinya belum minta maaf, laki-laki itu nggak akan berhenti. Namun kalau mendapati suami yang seperti itu, tanya lagi iman suamimu sampai mana dia. Minimal naik dari mukmin menjadi muhsin. Bapak kalau istri bikin salah, Akang sudah menikah belum? Tanu make bando? Udah, istrimu berapa? 1. Lain sugan 2. Saya tanya, lagi pernikahan tahun pertama Anda masih romantis tidak? Romantis. Berapa tahun Anda nikah? 5 tahun. Tahun kedua masih romantis? Mulai. Masih. Tahun ketiga mulai punya anak. Betul? Belum. Baik. Tahun ketiga masih romantis? Mulai. Saya tanya sekarang, Akang istrinya nggak ngasih kabar, lupa, kuotanya habis, kalau nggak data selulernya nggak aktif, udah biasa pakai wifi di kantor, apa yang terjadi? Oh, aman, berarti mana mah tuh cinta, luar biasa. Hati-hati, apa yang terjadi? Mah kenapa? Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Tapi beda kalau suami yang ditanya seperti itu Bu. Ayah,
Kamu di mana? Dengan siapa? Semalam berbuat apa? Apa yang balik molotot, Bu? Betul. Makanya hati-hati Pak, dari iman mukmin naikkan laki-laki itu menjadi iman muhsin. Dia dapat ilmu dari kajian-kajian yang dia dengarkan, yang dia ikuti, lalu ketika dapat ilmu dijadikan amal, dilakukan menjadi sikap, naik imannya menjadi muhsin. Aman tidak Bu punya suami dengan iman seperti itu kira-kira? Aman tidak? Belum. Kenapa belum Kang Mega? Dia melakukan sesuatu yang baik, dia bersikap baik kepada seorang istri kalau ada maunya. Betul tidak? Bu, kalau suami lagi berhasrat sama ibu, datang syahwatnya baik nggak dia? Jawab sing tarik. Kalau suami lagi ada hasratnya, sedang bersyahwat kepada istrinya, dia baik tidak? Pakai pisan tidak? Well, baik. Kalau sudah terpuaskan, apa yang terjadi Bu? Biasa lagi kan? Betul tidak Bu? Betul. Jadi ada suami yang punya sifat seperti itu, mohon maaf, lihat dulu. Apakah sikap baiknya, iman dengan tingkat muhsinnya ini dilakukan karena Allah atau tidak? Atau cuman ada maunya? Hari ini aku berikan kamu emas. Mama mau mobil apa? Papa lagi ada rezeki. Mama ayo kita berangkat ke Mau Sumarekon. Mau baju apa Mama? Mau kerudung merek apa Mama? Mama mau emas berapa karat? Dengan berliannya enggak? Tidak sekalian? Oke Pak, beneran Pak? Iya bener. Beres dipangmelikeun eta, 2 minggu kemudian ibu dengar kabar dia kawin lagi. Berarti suami tidak semua ketika bersikap baik itu betul-betul dilakukan ikhlas karena Allah. Berarti aman tidak Bu kalau 3 tingkatan? Belum. Yang bagaimana Kang Mega? Yang dilakukan semuanya karena Allah tadi. Lau anna rajulaini tahabba fillahi ahadahuma bil masyriqi wal akhar bil maghribi la jama'allahu bainahuma yaumal qiyamah yaqulu hadzal ladzi ahbabtahu fiyya. Yang betul-betul dilakukan semuanya karena Allah. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Fa akhbirni anil ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Dijadikan semua aktivitasnya, sikapnya semata-mata adalah ibadah kepada Allah. Jadi menatapmu karena Allah, memegangmu karena Allah, memberikan nafkah kepadamu karena Allah. Apa yang terjadi itu semua hanya untuk mengharapkan ridhonya Allah. Maka naiklah derajat iman suamimu menjadi mukhlis. Kalau ibu sudah punya suami dengan iman derajatnya mukhlis, tenang hati. Kira-kira bakal bisa bawa ibu ke surga belum? Ini akan saya bikin 2 jilid Bu ya. Karena gak akan cukup waktunya. Sudah cukup belum? Kalau derajatnya mukhlis. Kenapa belum Neng? Tuh, ya pinter pisan budak ya. Bener ya. Belum cukup. Lihat, yang pertama tadi imannya apa Bu? Muslim. Dia hanya melafalkan syahadat, namun ternyata syahadatnya hanya dia Islam tapi tidak pernah menunaikan tuntunan-tuntunan keislaman. Naik lagi derajatnya, dia mencari ilmu, datang punya guru, atau dia datang ke kajian suamimu Bu. Enggak cuma di kantor cari duit, enggak. Datang ke masjid, kajian subuh, kajian ahad. Naik lagi derajatnya dari muslim menjadi mukmin. Cukup tidak? Tidak. Dari situ dia punya ilmu, pulang ke rumah, praktekkan ilmunya. Naik lagi derajatnya menjadi iman muhsin. Dari situ cukup belum? Ternyata dari situ dia praktek ilmunya, sikapnya tidak dilakukan karena Allah, percuma, jadinya munafik. Kalau dilakukan karena Allah, suamimu punya tingkatan 4. Apa Bu? Mukhlis. Lihat Pak, untuk laki-laki iman muslim
bergabung dengan iman mukmin, digabungkan dengan iman muhsin, digabungkan dengan iman mukhlis, jadilah iman yang paling tinggi, namanya iman muttaqin. Kalau suami sudah punya derajat takwa kepada Allah, mustahil dia akan membiarkan istrinya terlena oleh fitnah dunia. Pertanyaannya, ada tidak sekarang ibu rasakan tidak di rumah? Ibu rasakan tidak di rumah? Enggak ya? Enggak, Bu. Enggak ya, Bu ya? Enggak. Gimana atuh suami mau bawa ibu ke surga? Jangan merasa ketika suami menafkahi engkau masalah harta, nafkah lahir dan batin, itu sudah cukup. Belum, Bu. Belum. Tapi kalau ada suami yang setiap hari nanya, "Mah, udah sholat belum? Mah, sini ngajinya sama papa. Mah, kita berangkat yuk ke rumah yatim, punya harta berapa mah? Ayo mah kita infak sedekah. Mah, udah belum kita bantu saudara-saudara kita yang di Palestina?" Kalau ada suami yang kayak gitu, itu luar biasa. "Pah, sholatnya ke masjid dong berjamaah. Pah, dari kantor tuh jangan langsung nonton TV. Coba dong baca dulu Al-Quran, Pah. Minimal hafalkan 7 juz amma. Sini mamah tes. Minimal surat An-Nas aja mamah tes pas ini. Udah bener belum makhrajul?" Jarang. Betul? Mulai jarempling. Kacemes, Bu? Well. Pertanyaannya, laki-laki, Pak, ada tidak yang seperti itu sekarang? Pak Ari tadi cicing wae nya, urang tuh. Ada tidak, Pak? Sekarang laki-laki seperti itu sekarang? Jarang. Mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf sekali. Terkadang laki-laki itu hanya menjadikan wanita sebagai pelampiasan syahwat, Pak. Meskipun statusnya seorang istri. Tega sekali. Pernah tidak Bapak berpikir tentang akhiratnya istri? Yang Bapak pikirkan adalah dunianya istri, rumahnya, pakaiannya, makannya, jajannya, handphonenya, motornya, mobilnya, ongkosnya. Pernah enggak Bapak berpikir nanti kendaraan istri di alam kuburnya apa? Akankah dipertemukan kembali di yaumil akhir di dalam jannah? Belum. Yang ada ketika Allah berikan amanah harta, hartanya semakin berlimpah, jadi semakin lupa juga sama istrinya. Tentang apa? Tentang akhiratnya. Yang ada, "Mah, besok belanja apa ya? Kayaknya layout rumah harus kita rubah nih mah. Kayaknya perusahaan harus kita kembangkan nih mah. Ayo kita bikin anak PT yang lain." Itu yang ada. Entong Syeri kabayan. Mantap, wes eta mah. Saya tanya, Pak, betul tidak? Well. Berarti harus bagaimana, Bu? Yang pertama dari tadi saya katakan, satu, kalau cari suami yang ingin bawa ke surga, cari yang imannya baik. Udah tanggung? Oh iya, pamajikanan, iya, berarti bener. Iya, kalau udah tanggung, wajahat sakratul mauti bil haq, sebelum sakratul maut datang kepada Anda, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Gak ada kata terlambat untuk berubah. Allah itu lebih mencintai pendosa yang bertobat dengan betul-betul tobat daripada mencintai orang yang soleh namun alimnya dalam lisan, tidak alim dalam perbuatan. Mantap deui. Bu Amalia eta pamajikan saha ieu? Anu mana salakina? Anu astagfirullahaladzim geuning.
Pendiri MT Asyif wah oge. Besti. Iya. Kang, udah terlanjur nih. Ternyata suamiku nggak punya seperti itu. Gimana aku, Kang? Ganti suami jangan. Pak, ternyata istrimu juga samanya. Berangkat ke majelis taklim nggak dapat apa-apa. Cuman yang rubah seragamnya doang. Terus kerjaannya masih sok ngomongkeun ustad. Selfie di jero masjid. Apa yang terjadi? Bapak mau ganti istri juga enggak? Pikir-pikir dulu. Iya susis bu. Suami sieun istri bener. Coba kamera arah itu yang pakai kupluk merah. Liatin ke situ. Diabadikan di dalam YouTube. Pakai kokta. Lihat. Yang pertama, Pak, ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarisun nisa karha. Jangan pernah bikin susah seorang istri. Bagaimana? Jangan pernah bikin susah seorang istri. Wala ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bifahish mubayyinah, kecuali kalau istrimu melakukan perbuatan keji. Ngomongkeun batur, dosa, berzina, ngebohong pada suami, sok bapak mau kawin lagi nggak apa-apa. Tapi ada yang lebih baik. Kalau ternyata kita punya istri kerjaannya seperti itu, Pak, datang ke majelis taklim, akhlaknya nggak berubah, lihat cuman seragam yang berubah, Pak. Ya, terus pagaweanana ngomongkeun ustad, Pak, bapak kesal nggak kira-kira? Kesal? Pasti bapak kesal. Mama dari mana? Pagi dari Al-Jabbar. Nanti siang ke Masjid Trans. Nanti malam di Masjid Al-Azhar Sumarekon. Suamimu ditinggal sampai malam, ditanya sama suami, beb dari mana? Aku mah istidadul yaumi rohila, mencari ilmu untuk akhirat. Oh, tadi siapa yang ceramah? Eta Kang Mega, anak Kang Ibing. Terus dapat ilmu naon? Nyakit we pokokna mah. Bapak kesel nggak Pak? Pasti kesel. Mau bapak ceraikan tidak? Hah? Sabar dah beunghar pemajikan anak. Pak, kalau punya istri seperti itu, mau bapak ceraikan? Tuh. Dinasihati, wa'ashiruhunna ta'ruf, digauli dengan baik. Lalu apa? Fa'in karihtumuhunna fa'sa'an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bapak sabar, siapa tahu di balik sifat-sifat keburukan dari istrimu itu kelak akan menambah kebaikan untukmu. Dari apa? Dari sabarnya, dari terus mengayominya. Kenapa da wanita mah dari tulang rusuk atuh Pak? Tulang rusuk yang paling kecil mah bengkok. Kalau terus dilurusin dipaksa, Pak, patah. Berarti kalau nggak mau patah, Bapak harus apa? Kawin deui, sok kalian wae Bapak mah. Sabar, gitu, betul. Sebaliknya, saya tanya sekarang Bu, jangan terlanjur ya jawabannya. Kalau ibu ternyata dapatkan suami yang mohon maaf imannya hanya di tingkat muslim. Dia beriman kepada Allah namun tidak pernah memuliakan seorang istri. Kerjaannya membohongi lalu KDRT. Mau dipertahankan tidak? Nah cicing wae ece jawab ya tuh. Tidak. Iya, beda cerita itu. Ya. Diibaratkan pernikahan seorang suami itu adalah supir busnya. Kalau ibu tahu ternyata bisnya mau dijatuhin ke jurang, masih ibu mau ikut? Nah itu yang terjadi. Makanya punten ke surga itu berjamaah. Bapak kalau seorang istri kerjaannya ke majelis taklim, suka ditanya enggak? Dapat izin enggak dari bapak? Oh, itu cicing aja, itu mau bareng-bareng. Mah, jangan berangkat ke majelis taklim ya sayang, cukup di rumah, ya. Tolong urus anak kita, mama masak ya yang paling enak nanti buat papa pulang dandan yang cantik kayak Putri Cinderella pokoknya mama.
Itu bisa apa pokoknya arek ke majelis taklim Ibu Amalia geus ngadaguan. Ibu tetap memaksakan diri ke majelis taklim. Allah murka tidak, Bu? Karena surgamu berada pada suami. Oleh karena itu jadikan suamimu sebagai imam. Imam mah loba di masjid oge loba imam mah. Jadikan suamimu sebagai ladang amal. Sebagai ladang amal, karena surganya seorang istri itu ada pada suami. Ini kalau dibahas masih panjang. Jadi yang pertama kan lihat agama dan akhlaknya. Tentu saja suami yang baik yang akan membawa istri ke surga itu suami yang tingkat imannya mutakin. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, gabungkan itu semua menjadi mutakin. Ada tidak, Bu, di rumah yang seperti itu suaminya? Eta mah Ustad Dudi Mutakin aja. Sok lieur wae nya ieu si ibu hiji. Pak ya satpam tuh masjid dia, Pak. Ya, paham sampai sini, Bu? Saya tanya sekarang sama yang laki-laki. Bapak punten, di mana? Muslim? Yakin Bapak Muslim, betul? Betul. Mukmin, Pak, cari ilmu. Seminggu sekali minimal kajian ahad subuh, ya Pak ya. Dari mukmin jadi muhsin tidak, Pak? Dilakukan jadi sikap? Baik. Coba pikir yang keempat, pernahkah melakukan sikapnya karena Allah? Makanya Pak, tugas seorang suami itu berat. Lebih berat daripada seorang istri. Karena adab dan akhlak istrimu tergantung dari suaminya. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Bu ya? Baik, kita punya setengah jam tanya jawab untuk kita punya waktu setengah jam untuk tanya jawab dan diskusi. Insya Allah nanti kalau ada rezeki saya sambung lagi, ya Bu ya. Ini masih panjang. Yang paling pertama dasarnya dulu, lihat laki-laki itu adalah lihat agama dan akhlak. Lihat agama dan akhlak, minimal agamanya, lihat imannya. Imannya di tingkat mana itu suaminya. Satu itu, karena nanti kenapa? Nyambungnya kepada akhlak. Akhlak adalah sifat atau sikap kemuliaan yang muncul dari cara beribadah yang baik kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang beribadah kepada Allah, namun akhlaknya masih tidak baik, itu juga masih ada yang salah di dalam cara. Akan panjang sekali, Bu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Kalau ada pertanyaan silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Karam Ustadz Mega. Silakan Bapak Ibu jamaah yang akan bertanya. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz punten, sebelumnya pertanyaannya boleh banyak? Boleh. Kita masih banyak waktu. Di sini kan memang saya ada 3 pertanyaan, Ustadz. 2 pertanyaan menyangkut tentang apa yang sudah disampaikan sama Ustadz, dan yang pertanyaan terakhir itu ini ada bahasa yang dari terjemahan dari Al-Quran yang memang belum saya paham. Untuk yang pertama, tadi kan di akhir Ustadz bilang bahwa jadikan suami itu sebagai ladang amal karena surga istri ada pada suami. Nah, ini bagaimana sih dengan statement yang para istri yang selalu bilang suami nu kumaha heula? Apakah boleh dengan statement itu jadi istri jadi enggak takwa, maksudnya jadi khidmat ke suaminya itu jadi bae we da suami nu kumaha heula gitu. Lalu pertanyaan yang kedua, jika suami masih punya kekurangan bahkan dari segi iman yang tingkatannya masih di bawah mukhlis ataupun mutakin, sedangkan suami itu adalah pemimpin atau contoh bagi para istri. Lalu jangan bikin kan istri itu susah, gitu kan ya. Tapi di sini pertanyaannya, apakah masih berdosa jika istrinya ridho dan bahkan mengajak suami kepada hal yang lebih baik? Contohnya maksudnya lebih ke takwa gitu ya Ustadz. Lalu pertanyaan yang ketiga,
Di dalam Al-Quran itu kan selalu ada terjemahan Tuhan kami, seperti yang tadi di surat apa At-Tahrim di ayat 8 itu ada Tuhan kami. Bahkan ayat 8 kalau nggak salah. Ya. Itu kan ada terjemahan bahasa atau kata kami. Bahkan ada juga yang disebut kami gitu. Sedangkan kan yang saya bingung tuh Tuhan itu satu. Tiada Tuhan selain Allah. Nah, saya bingungnya dengan kata kami itu mencangkup seperti apa. Itu aja Ustadz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lo bateing pertanyaan yang pertama tadi, intinya tadi apa? Sekali lagi. Baik Bu, ini kalau misalkan ada suami istri, terus terkadang ada statement seperti ini dari seorang istri, salaki anu kumaha heula suami yang bagaimana yang harus aku ikuti, itu ya inti. Suami yang bagaimana yang harus diikuti, suami yang bagaimana. Jelas tadi hadisnya besar Bu. Hadisnya masyhur, law anna rajulaini tahabba fillahi ahdahuma bil masyriqi wal akharu bil maghribi la jama'a Allahu bainahuma yaumal qiyamah yaqulu hadzal ladzi ahbabtahu fiyya. Suami yang mengajak kepada ketaatan. Sekarang kalau ada suami tapi tidak mengajak kepada ketaatan, apakah istrinya akan mendapat pahala? Dapat, tetap. Istrinya beramal soleh sendiri, apakah akan dihitung oleh Allah? Dapat, tetap dapat. Karena yang namanya manusia itu jari jenisnya laki-laki perempuan akan mendapatkan sesuai dengan apa-apa amal yang mereka kerjakan. Makanya Allah turunkan Al-Quran surah 99 ayat 7 ayat 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sebesar biji zarah apapun yang dilakukan oleh kita, baik laki-laki maupun perempuan, maksudnya setaraf, maksudnya sama itu dalam mendapatkan amal soleh. Jadi semua amal-amal itu tetap akan Allah perhitungkan. Kalau sekarang suaminya tidak beramal soleh, istrinya beramal soleh, istrinya tetap akan dapat pahala. Paham sampai sini Bu? Jadi yang namanya amal itu meskipun statusnya sebagai suami istri, tetap kalau suami melakukan kesalahan akan dihitung sebagai dosa. Kalau istrinya melakukan kebaikan akan dilakukan sebagai pahala. Adapun sebaliknya, kalau istrinya melakukan kejahatan akan dihitung sebagai dosa. Tapi kalau suaminya melakukan kebaikan akan dihitung juga sebagai pahala. Yang namanya pahala itu antara suami dengan istri itu betul-betul akan dihitung masing-masingnya. Namun ada keterikatan di dalam yang namanya rumah tangga. Nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepada manusia, namun nikmat itu dapat melalaikan. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua waktu senggang. Kita garis bawahi waktu senggang. Di dalam rumah tangga nggak ada yang namanya waktu senggang yang terbuang secara percuma. Kalau suami dan istri saling menentramkan, litaskunu ilaiha qurrata ayun, saling betul-betul menentramkan. Ibu memandang suami ridho, ibu tersenyum pada suami, hatinya tenang. Suami lagi gundah gulana, lagi gelisah, galau merana, ibu datangi, ibu peluk, setengah kegelisahan hatinya berkurang. Demi Allah, surga udah menjadi milikmu. Sekarang jangankan seperti itu Bu, mohon maaf. Ini terkadang hal kecil yang ibu kadang-kadang sudah lupa. Suami pulang kerja, ibu sambut di depan pintu, ibu sudah dandan. Cantiknya minta ampun, suami suka, syahwatnya bangkit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Ian. Ih Neng Tata, menigulis. Bahagia suaminya. Ineng Tata, Kang Ian. Ya. Itu udah jadi surga. Apalagi ketika engkau cantik, suami bangkit syahwatnya, dan engkau menawarkan untuk ngajak duluan, surga sudah milikmu Bu. Entong syeri iteng nyanan ieu mah. Ya. Namun hati-hati, dalam rumah tangga itu tidak ada sesuatu yang terbuang secara percuma. Suami lagi duduk di ruang TV, ibu datang di heureyan. Ayah jelek duduk di atas pangkuannya. Suaminya seneng. Allah ridho nggak Bu?
ridho, surga sudah menjadi milikmu. Namun kenapa susah sekali itu hal-hal kecil yang mengantarkan diri kepada jannah? Susah sekali karena rumah tangga godaannya langsung oleh iblis. Iblis tidak suka, makanya kerjaannya mencerai-beraikan rumah tangga pasangan anak Adam. Ya, itu teh jawaban pertama. Paham teh? Well. Yang kedua apa tadi? Baik, sekarang mohon maaf, dapat suami tadi kata ibu, ada geus kagok atuh Ustad salakina nu kieu gitu misalkan. Ya, misal. Lihat. Fa akhbirni 'anil iman ambillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Lihat yang terakhir, kesempurnaan iman itu disempurnakan dengan kalimat wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrah. Kesempurnaan iman itu ditutup dengan atau disempurnakan dengan yang keenam, namanya iman kepada qada dan qadar. Ibu ketemu sama suami bisa diprediksi tidak? Tidak. Ternyata cintamu mengalahkan segala-galanya. Ya, tapi saya yakin kalau seorang wanita yang kewarasannya terjaga karena hebatnya iman, seorang wanita yang kewarasannya terjaga karena hebatnya iman dan takwanya, itu mustahil dia hanya berdiam diri kalau lihat suaminya tidak mengajak kepada ketaatan. Mustahil ya. Oke, saya jelaskan gini. Seorang wanita solehanya minta ampun. Seorang istri solehanya Masya Allah, bunda-bunda, tabarakallah. Tiap hari ke kajian, lisannya dijaga, pandangannya dijaga, pikirannya dijaga, anggota tubuhnya dijaga, hijabnya dipanjangkan. Karena iman dan takwa, itu intinya. Solehanya minta ampun, tapi ternyata punya suami, mohon maaf, suaminya peminum khamr. Kerjaannya judi online. Kerjaannya ngomongin orang lain. Jadi berbalik. Sifat-sifat yang buruk itu berubah. Menimpanya kepada seorang laki-laki. Tidak pernah menafkahi lahir dan batinnya. Tapi istrinya yakin bahwasanya dia dipertemukan dengan suaminya yang seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia yakin bahwasanya kalau aku berjalan di jalan Allah, aku ingin merubah suamiku dengan niat karena Allah, nanti masuknya bab niat ini. Itu kira-kira Allah akan bimbing tidak Bu ke jalan yang lebih baik? Akan dibimbing ke jalan lebih baik, sedangkan jalan Allah itu tidak terduga-duga. Al-Quran surat ke-65 ayat kedua di kalimat akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan keluarkan kalian dari masalah yang sedang dihadapi, dan Allah itu akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Ketika nikah sama seorang suami, seorang laki-laki, itu rezeki bukan Bu? Rezeki. Ternyata di dalam perjalanannya, mohon maaf, suaminya tidak menafkahi lahir batin, tidak mengajak kepada ketaatan, tidak mengajak kepada ketakwaan, kerjaannya minum minuman keras, kerjaannya judi online. Apakah itu masih dikatakan rezeki? Itu ujian. Kalau kita mampu untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengingatkan suami dengan ibu yang jadi contoh, Allah juga gak akan tinggal diam. Diibaratkan gini, ibu berhutang sama orang lain. Ketika berhutang gak punya niat untuk membayar, kira-kira itu hutang bakal lunas gak? Sampai kapanpun kiamat 2 hari gak akan lunas Bu. Karena kenapa? Gak ada niat untuk melunasi. Yakin kalau kita punya hutang, ada niat untuk melunasi, kerjaan pun gak punya, Allah itu akan tuntun caranya dengan cara yang terbaik, sehingga kita mampu untuk melunasi hutang itu pun dengan harta yang halal dan baik. Sama kalau kita punya suami, sekarang suaminya belum baik, saya katakan belum baik, ibu ada niat untuk masuk surga bersama-sama, mawaddata warahmah, inna fi dzalika laayatil liqaumin
yatafakkarun. Ibu punya niat untuk membawa suami minimal tetap lemah lembut, terus mendekatkan diri kepada Allah, terus dekat. Mustahil Allah berdiam diri, mustahil Bu. Ya, cuman dua yang jadi masalah. Pertama, ibu sabar tidak menghadapi suami seperti itu. Kan ujian. Kira-kira sabar tidak? Rumah tangga bukan cuman cinta, bukan. Anakmu butuh makan tidak Bu? Butuh. Terus suamimu gak kerja, tapi dia sehat. Dia badannya sehat, psikologisnya juga sehat, jiwa raganya sehat, gak kerja, anak punya, tapi dia gak mau kerja. Yang ada kerjaannya minta uang ke orang lain. Akankah ibu bertahan rumah tangga dengan suami seperti itu? Mulai cicing deh. Saya tanya, akankah ibu bertahan kalau punya suami seperti itu? Betul. Ibu boleh minta pisah. Yakin? Boleh ibu minta pisah? Boleh. Sekarang saya tanya. Oke, satu hal. Mah, tolong hari ini jangan ke kajian as-sifwah ya. Tolong hari ini jangan ke kajian as-sifwah. Mamah di rumah aja, jaga rumah, jaga anak-anak, dan tolong masak, dandan aja yang cantik. Satu itu. Mamah jangan datang ke kajian as-sifwah. Dengan suami bilang, mah buka kerudungnya, papa gak suka. Mama tuh lebih cantik kalau gak pakai kerudung. Mana yang wajib ditinggalkan, yang pertama atau yang kedua? Kedua. Berarti kalau ada suami, mohon maaf, belum dekat sama Allah, itu ada cara. Makanya kata Allah di Al-Quran surat ke-13 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma biqaumin bi anfusihim. Mohon maaf. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihim miwal. Hei manusia, aku tidak akan rubah nasib satu kaum apabila kalian tidak berusaha untuk merubahnya. Sekarang kalau ingin suami baik, minimal dekatkan suamimu dengan teman-temannya yang soleh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Ibu juga enggak bisa sekarang hanya berdoa kepada Allah tanpa usaha. Minimal dekatkan suami dengan lingkungan-lingkungan yang baik sekarang. Paham sampai sini Bu? Bisa diterima teh jawabannya? Alhamdulillah. Lalu yang ketiga, Al-Quran surat ke-66 ayat ke-6 atau ke-8? Ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum. Itu Bu? Ayyukaffir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yauma la yukhzilahun nabiyya walladzina amanu ma'ah. Gitu ya? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atsmim lana waghfir lana nurana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang itu baik. Di sini ada kata-kata ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Baik, maksudnya kami di sini itu ditujukan kepada manusia yang memohonkan ampunan, bukan kami Allah ya. Ya, karena itu sifatnya doa Rabbana. Rabbana berarti seseorang yang menyeru kepada Rabbnya. Ya, di sini artinya adalah yaquluna Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana. Mereka berkata, berdoa mengatakan ya Tuhan kami. Tuhan kami yang dimaksudkan itu adalah orang yang memohonkan kepada Allah, bukan Allah yang selalu berkata kamilah ya. Jadi di situ Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana berarti kami itu dimaksudkan kepada orang-orang yang memohon kepada Allah untuk diberikan penerangan dan ampunan. Ya, itu kami di situ teh ya. Bisa diterima? Well, aya deui. Ya, kalau itu beda. Kalau itu hanya sebagai penegasan bahwa akulah Allah. Allah itu kadang-kadang menyebutnya dengan kami. Maksudnya kami itu besar. Menyatakan satu kebesaran gitu. Kami. Oh, kalau manusia bilang kami asa sombong gitu. Manusia mah nggak pantas. Mun kami mah gitu nggak ya. Tapi saya gitu ya. Tapi kalau Allah kami nggak apa-apa. Karena kesombongan itu adalah pakaiannya Allah. Ya, yang boleh sombong cuman
Allah. Kalau manusia nggak boleh. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu kepada sesama manusia lagi. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang sombong. Ya. Ya iyalah, kita diciptakan dari tanah, masa sifatnya langit? Nggak mungkin ya Bu ya. Kita diciptakan dari tanah, ya sifatnya juga tanah. Jangan merasa angkuh, semua orang itu punya hak untuk terjatuh. Well, alhamdulillah. Silakan laki-laki sekarang. Ibu mau nanti ya, kita masih panjang kok waktunya. Cek, bapak-bapak ada? Pak Haji Dodi? Pak Hari bertanya Pak Hari. Spesial. Mau bertanya mungkin Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja nih Pak Ustadz, mungkin ada trik strategi agar istri itu nurut pada suami. Suami, ya itu aja Pak. Mungkin itu aja. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips laki-laki agar istri nurut, taklukkan istrimu dengan kesolehanmu. Taklukkan istrimu dengan kesolehanmu, taklukkan istrimu dengan alimnya lisanmu dan alimnya perbuatanmu. Karena kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya, tidak dibawa mati. Namun bukan berarti rumah tangga tidak memerlukan apa yang namanya harta. Namun niscaya salah satu sumber rezeki kata Allah adalah dengan pernikahan, dengan adanya anak-anak, dengan adanya rasa syukur. Jadi kalau kita ingin menaklukkan seorang wanita, Pak, terutama istri, taklukkan dengan kesolehanmu, taklukkan dengan alimnya lisan disertai dengan alimnya perbuatan. Lalu bagaimana? Niscaya dunia akan Allah taklukkan untuk kalian berdua. Dah. Wah, hebat ya Pak Hari ya. Luar biasa pertanyaannya Pak Hari ini. Terbaik no saya nak mau gagal. Kalau gitu saya ambil satu kesimpulan, berarti Ibu Amalia belum takluk oleh Pak Hari ini. Masya Allah. Cukup Pak Hari. Tambah lagi Pak. Silakan Bu. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya Ibu? Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Ini Pak Ustadz, saya sering mendengar katanya iman itu kadang naik, kadang turun. Saya nggak ngerti ini apa iman naik dan turun. Saya mohon penjelasannya. Hanya itu Pak Ustadz. Terima kasih. Saya bawa sebuah penggalan syair dari sebuah band yang terkenal Bu ya di Bandung. Dari Bandung bandnya aslinya. Mereka ini sebuah grup band besar, terus punya sebuah lagu, tapi saya tidak akan bernyanyi, saya hanya akan memenggal syairnya saja. Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia. Pak pernah dengar syair itu Pak? Pagi beriman, siang lupa lagi, sore beriman, malam amnesia, paginya sholat subuh, siangnya panggih besti ngomongkeun batur, sorenya sholat asar, malamnya ketemu besti kongkow lagi di tempat dugem gitu bulah. Intinya yang namanya iman itu betul naik atau turun, naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Itu make ece. Naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan. Oleh karena itu bagaimana agar iman tetap stabil? Istiqamah yustaqimu. Al-Quran surat ke-11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatagaw. Innahu bima ta'maluna basyir. Hai kalian tetaplah tegak lurus sempurna, tetap berada dalam ketaatan. Bagaimana caranya agar iman ini betul-betul tidak naik turun? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Bergaulnya sama orang-orang soleh ya Bu ya. Sama orang-orang soleh
soleha. Jangan sekarang ibu berangkat ke majelis taklim, tinggalikeun ya. Ibu berangkat ke majelis taklim, ini besti semua ibu ya? Besti kan? Ibu dengan beliau besti? Besti pasti bu ya? Oke, dari gadis tuh malahan. Saya tanya bu, jangan sampai datang ke majelis taklim, pulang dari majelis taklim, MT Asyifa kadieu panitia. Cekrek kepotok. Pasti kan tuh. Nanti yang tengah, nanti yang kiri. Alhamdulillah melingkar iman di taman surga bersama MT Asifwah, Sister Villa Tiljanda, lain Tiljana, Tiljanda. Pulang dari majelis taklim, Bu Amalia naon? Urang ngabaso yuk. Betul tidak? Ngabaso. Loh, Kang Mega kan ngebaso mah nggak dosa. Enggak dosa ngebaso mah bu. Apa yang jadi dosa? Duduk di tukang baso. Bukan gibah. Duduk di tukang baso. Mangkok basonya datang. Gatel lagi keluarin handphone. Mangkok baso datang. Handphone keluarin. Bari ngahuap. Cekrek deh. Di-upload lagi di status media sosial, di judulan deui fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibun. Tahu nggak artinya apa itu, Bu? Nikmat mana lagi? Nikmat Tuhan yang mana lagi yang kau dustakan? Disitulah mulai dosa. Kenapa? Ada besti yang ngajak. Dosanya apa Kang Mega? Ketika ibu pamer kenikmatan, ketika ibu pamer kemewahan, itu ada tuh saudara-saudara kita di Palestina yang lagi susah. Sudah gitu ya. Jadi gaulnya dengan orang-orang yang soleh-soleha, dengan besti-besti yang mengajak kepada ketaatan. Lain nusok selfie. Aya tukang selfie. Anu mana aja lemana? Anu mana aja lemana? Ya, hati-hati. Lalu bagaimana lagi agar iman baik? Ayat setelahnya, Bu. Wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibnas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Ibu sholatnya diperbaiki. Menjadi sholat yang Allahu Akbar. Aduh, duit geus beak. Allahu Akbar. Besok pakai kerudung warna apa? Sami Allahu liman hamidah. Anu biru deui mah bosen. Allahu Akbar. Ari si Rizky Febian geus nikah jeung si Malini, ya bener. Allahu Akbar. Aduh udah telat nih euy. Allahu Akbar. Angeun kacan pitung. Allahu Akbar. Ari ieu rakaat kasabaraha? Bagaimana imanmu akan baik kalau sholatnya masih seperti itu, Bu? Ya. Karena sholat itu akan menghasilkan apa, Bu? Sidqul qawli, baik dalam lisan, lam layinul qalbi, lemah lembut hatinya. Lalu apa lagi? Taknya tarku ma'asyih, akan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Lalu yang terakhir, agar iman baik, bagaimana caranya? Bersabar. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabar. Lalu bagaimana? Banyak-banyak berzikir kepada Allah. Allazina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Yang terakhir, yang paling utama agar iman tetap sempurna. Kullu nafsin dha'iqatul wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sok ingat mati, dan mati mah sifatnya 3. Yang pertama, wa matadri nafsum madza taksibu ghadan wa matadri nafsum bi ayyi arding tamut. Tidak akan pernah tahu datangnya kapan. Ibu nama siapa, Bu? Ibu Tutin. Sekarang kita lagi ngumpul
Kajian MT Asyifwah yang online per bulan, banyak ini jamaah. Nanti adan lohor toa masjid disada, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Ibu Tutin. Bisa terjadi Bu. Jangan macam-macam dengan maut ya Bu ya. Karena waktunya tidak tahu kapan datangnya. Yang kedua dan ketiga sifatnya maut, Anda tidak akan pernah tahu wafatnya dan di mana dan bagaimana caranya. Kalau kita mengetahui 3 esensi dari maut, dari mati, mustahil kita berbuat maksiat. Ya. Udah ya Bu ya? Well Bu. Wah, alhamdulillah. Kita tutup dengan doa kali ya. Ya, Baik. suku akang mah doa. Mangga, mangga, Ustaz. Tongko abdi atuh ah. Kupari. Mari doa. Hari nutup doa patuduh-tuduhnya. Baik, kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim. Nanti kalau masih penasaran Bu, saya sambung di jilid 2 ya. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anni massanni ad-durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma rabbana si azhibil ba'sa ishfi anta syafi la syafiya illa anta syifa alai ghadirus saqama. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwaka. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawlu hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.